Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dulur semuanya, alhamdulillah hari ini beliau ini berkenan karena masih ada waktu sedikit, dan alhamdulillah beliau sehat. Kita akan ketemu lagi di Tanya Ustaz Danu. Alhamdulillah, ini guru saya, guru kita semuanya, mudah-mudahan selalu sehat dan diberkahi Allah, dan setiap langkahnya selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pagi ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah para dulur sampaikan semuanya. Siap Ustaz ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Semampu saya. Amin. Yang pertama dari Teh Miska Asani di Bandung. Ini anaknya pulang dari pesantren Ustaz, 14 tahun. Udah gatal seluruh tubuh Ustaz. Dan menular ke saudara-saudaranya juga. Menular ya. Jadi biasanya ada namanya teman-teman pesantren ya, kita kan ya teman kita begitu kan banyak ya Pak Haji ya. Jadi biasanya beliau ngamalin sesuatu di mana kalau langsung gatal itu amalannya ada yang nggak cocok di tubuh di sini semuanya, dan itu diamalin terus-menerus karena diyakini bisa untuk sesuatu. Sebenarnya hanya itu aja sih rata-rata. Nah, cuma karena tidak tahu apa yang terjadi pada saat ngamalin inilah salah satunya, tidak semuanya, tetapi salah satunya biasanya muncul gatal. Nah, gatal ini biasanya dari makhluk karena memang ada ketidakcocokan. Ketidakcocokan itu bisa begini ya, maaf ya. Sebelumnya si adik yang di pesantren tadi itu bisa aja sudah punya ilmu di dalam tubuhnya. Dan ilmu itu tidak cocok dengan amalan yang baru dia kerjakan. Ya, jadi kayak pergesekan terus-menerus, nggak mau masuk nggak bisa karena di dalam ada ilmu, sehingga itu akan berbenturan. Nah, itu menjadi gatal semua biasanya. Salah satunya gatal. Kemudian kalau sampai menular ke arah keluarga, ya memang begitu. Karena amalan tersebut atau ilmu tersebut dimasukkan nggak bisa nyatu dengan tubuh si yang ngamalin tadi. Nah, ini kan ada di sekitar semuanya. Nah, ini pada waktu dia pulang, orang di sekitarnya ikut gatel juga akhirnya gitu. Jadi kalau dibilang menular, bukan menular karena itu makhluk. Jadi ada di lingkup tertentu itu pasti bereaksi. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau memang ingin Ibu Miska ingin putranya gatelnya hilang, nah tanyain dulu putranya, betul nggak beliau lagi ngamalin sebelum gatel itu ada. Kalau iya, suruh berhenti. Mohon maaf ya. Dan berdoa minta ampun. Dan doa mohon ampun ya, mohon ampun aja ya Allah, jika amalan yang saya baca itu salah, tidak ada tuntunan dalam sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Aku mohon padamu ampuni dosa-dosa. Udah gitu aja, dan keluarkan semua amalan yang memang tidak ada tuntunan dalam sunnah. Udah gitu aja. Amin. Kemudian doa itu ulang dengan kuat, mudah-mudahan dalam waktu kurang dari bukan kurang ya, beberapa hari kedepannya sudah mulai enak. Biasanya kalau memang tulus beberapa jam itu sudah mulai enakan sih, insyaallah. Oke, berikutnya Ustaz dari Zidan Ramdhani. Ustaz, dia kalau tidur telentang malah sesak nafas. Kenapa Ustaz? Jadi kalau tidur telentang itu sesak nafas itu biasanya ini dia ada bengkak jantung. Biasanya loh ya, itu ada bengkak jantung. Coba nanti dicek. Cuma saya nggak bisa lihat sehari-hari itu sesak atau enggak, atau hanya cuma tidur telentang. Itu bisa aja bengkak jantung. Kalau enggak, berarti di dalam di sini biasanya ada benda. Enggak, bukan makhluk ya, benda. Apa itu namanya? Benda goib ya? Benda goib. Bukan. Itu kayak umpamanya saya punya isim nih Pak Haji. Kemudian saya berikan isim ini pada Pak Haji nih. Nah, kemudian Pak Haji yakin nih isim itu bisa datangin apa atau bisa apa. Nah, biasanya si isim ini dengan kekuatannya Pak Haji yang diyakini itu, isim itu bisa langsung masuk ke situ walaupun secara fisik isimnya ada. Nah, nongkrong di situ biasanya. Nah, itulah yang kadang-kadang orang itu bisa sesak. Jadi ini isim dibuang itu udah nggak terlalu berfungsi karena ada isim ada masuk ke dalam karena dia yakini, dulunya itu dia yakini. Jadi bukan yakin kepada Allah Ta'ala, tapi yakin kepada isim atau yakin kepada kerisnya atau yakin kepada batunya, seperti itu Pak Haji.
Nah ini coba aja nanti dicek Mas siapa? Oke. Ya, Zidan. Mas Zidan ya, dicek atau betul. Kalau memang itu betul, ya harus mohon ampun aja. Mohon ampun pada Allah Ta'ala agar kemusyrikan yang ada dalam tubuh mau dikeluarkan sama Allah. Mohon ampun, udah itu aja. Kemudian Mas Bambang Prianto, dia merasa pegal-pegal Ustaz dari pundak sampai leher ini. Apa kurang diurut atau gimana? Kalau pegel-pegel dari pundak ke leher, ini bisa ada urusan pekerjaan di Mas Bambang ya. Nama Mas Bambang itu ada urusan pekerjaan, yang urusan pekerjaan itu ditanyain oleh keluarga. Keluarga ini bisa istrinya atau bisa orang tuanya. Nah, tapi pada saat pertanyaan tentang masalah pekerjaan ini, Mas Bambang ada kejengkelan. Saya nggak bilang ini marah, kejengkelan. Jadi istilahnya geseh ya Pak Haji. Pokoknya kalau mau ditanyain itu jengkel aja saya gitu. Jadi jengkel aja. Nah, itu kayaknya berlarut-larut. Bisa aja momennya begini nih, contoh momennya gini. Istri tanya nih, "Mas, emang udah nyaman kamu kerja di situ?" Nah, itu kan bikin gatel, mau nggak dijawab ya. Istri tanya, kalau dijawab itu pernah saya jawab, mamanya istri itu malah ngajak iyal-iyalan. Karena apa? Nggak taunya memang kerjaan di situ memang secara ekonomis kurang. Jadi ya kan akhirnya iyal-iyalan di masalah pekerjaan. Nah, itu biasanya dari leher Pak Bambang. Mohon maaf ya Pak Bambang ya, karena saya harus cerita apa adanya. Ya, barangkali seperti itu sehingga menyebabkan Pak Bambang itu jengkel. Intinya seperti itu. Janganlah jengkel. Ya, diskusikan dengan baik. Saya nggak bisa cerita kalau yang begitu. Monggo silakan. Iya, kemudian Bu Erna di Ernisa. Ya. Kalau membaca Quran dia selalu pilek Ustaz. Iya, kemudian kalau sholat selalu aja menguap. Woi, lantaran. Jin galak tapi enggak sih? Kalau membaca Quran itu pilek, berarti ini ada persoalan. Jadi kesannya kalau membaca Quran itu beban. Ini dulu, bukan sekarang ya, dulu. Jadi dulu itu kalau mau membaca Quran itu kayak beban gitu. Jadi bukan yang enjoy gitu, bukan. Jadi ada beban istilahnya. Nah, suatu ketika beliau benar-benar baca Quran, benar pilek terus. Jadi ada beban di pikiran, jadi ada yang dipikirkan. Nah, itu biasanya dijawab oleh Allah Ta'ala seperti itu. Kalau nggak baca Quran, nggak pilek. Tapi kalau baca Quran, kenapa pilek? Nah, berarti dulu beliau memang pernah merasa terbebani kalau membaca Quran. Atau berat, mamanya ini ibu-ibu ya? Ya, ibu-ibu. Umpama ini, dibalik suaminya baca Quran, dia yang kesel, itu bisa juga ya? Bisa, jadi terasa terbebani istilahnya. Nah, jadi istilahnya begini, kadang-kadang kan ini nggak cuma ibu-ibu ya, kadang-kadang itu pasangan itu ada yang pasangannya baca Quran, dia itu ingin dibantu. Nah, akhirnya lupa kalau baca Quran itu sebenarnya juga manfaat untuk dirinya dan manfaat untuk pasangannya. Tapi karena dia itu ingin dibantu, akhirnya dia lupa bahwa yang baca Quran itulah yang salah. Kenapa nggak bantu saya gitu? Paham ya? Nah, itu ya menjadi beban sebenarnya sehari-hari. Akhirnya itu menjadi beban. Nah, dijawablah oleh Allah Ta'ala suatu ketika beliau sudah mulai nyenengin baca Quran, baca lah, pilek juga. Nah, seperti itu. Itulah pandainya Allah kalau menurut saya. Pandainya Allah aja, Ibu Erna nanti coba belajar untuk berubah, senyum-senyum aja ya, begitu senyum-senyum. Saya tidak menyalahkan senyum-senyum, kalau memang iya nggak apa-apa, minta maaf sama suami atau mohon ampun pada Allah Ta'ala kalau memang ibu dulu pernah merasa membaca Quran itu beban. Ya, jangan seperti itu. Nah, ini setiap sholatnya selalu menguap itu. Nah, itu sama Pak Haji. Sama kayak saya tuh sama. Enggak, maksudnya sama. Jadi dulu itu ya, jadi kayak melakukan ibadah itu kayak ada beban awalnya begitu. Tapi sama kayak saya. Ya kali sama ya. Ada beban. Jadi itu diawali dulunya seperti itu, ada beban sehingga lupa. Kalau itu pagi sekali subuh saya masih ada toleransi ya, karena masih ada ngantuknya ya, tahajud itu masih nutup muap itu saya masih ada toleransi kalau masih ngantuk. Tetapi kalau sudah
siang hari, sore, maghrib itu kan waktu-waktu kita masih buka mata. Jadi kalau itu di titik itu masih di titik itu muat terus, nah itu memang seperti itu. Jadi dulu merasa ibadah itu kesannya beban. Atau memang sampai sekarang bisa aja Pak Haji, ya bisa aja karena apa namanya ya, dikerjakan sih, tetapi nggak tulus benar. iya belum bisa tulus beneran. Jadi akhirnya ya itu yang saya katakan itu seperti beban. Jadi bukan enjoy, bukan happy, nggak apa ya? nggak happy, istilahnya seperti itu. Begitu Bu Reza, Bu Erna. Nah,